Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sislia Suci Ramadhani dari kelas M233 dengan NIM 2304007501032. Morfologi berasal dari kata morfologi, yaitu morf yang artinya bentuk dan logos artinya ilmu. Jadi, morfologi adalah ilmu bentuk kata. Pembagiannya bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sebuah wacana dapat dipecah menjadi kalimat. Yang kedua, kalimat dapat dipecah menjadi bagian makna terkecil yaitu kata. Yang ketiga, dapat terdiri atas beberapa morfem, contohnya menanamkan, tanam, dan kan. Bisa juga hanya terdiri atas satu morfem, misalnya rumah, kursi, selamat, dan eksekusi. Morfem adalah unit terkecil dalam sebuah bahasa yang memiliki makna. Kemudian, alomorf adalah varian atau perubahan bentuk morfem. Morfonemik atau morfonologi adalah peristiwa berubahnya wujud morfomis dalam suatu proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Proses morfomis adalah pembentukan kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lainnya. Perubahan fonem dalam proses morfonemik ini dapat berwujud pemunculan fonem, pelepasan fonem, peluluhan fonem, perubahan fonem, dan pergeseran fonem. Adapun proses morfomis, yang pertama yaitu afiksasi. Jadi, afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur yaitu unsur dasar atau bentuk dasar, unsur afiks, dan unsur makna gramatikal yang dihasilkan. Yang kedua yaitu reduplikasi. Nah, reduplikasi adalah proses morfomis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, secara sebagian, maupun dengan perubahan bunyi. Reduplikasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu reduplikasi penuh, reduplikasi sebagian, dan reduplikasi dengan perubahan bunyi. Yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas terlebih dahulu mengenai afiksasi. Jadi, afiksasi terdiri dari prefiks, afiks, sufiks, dan konfiks. Nah, sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar, misalnya imbuhan an, kan, dan i. Contoh katanya adalah akhiran terdiri dari kata dasar akhir dengan imbuhan an di akhir kata dasar. Tambahan terdiri dari kata dasar tambah dengan imbuhan kan di akhir kata dasar. Akhiri terdiri dari kata dasar akhir dengan imbuhan i di akhir kata dasar. Infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar. Contohnya adalah gemertak yang terdiri dari kata dasar gertak dengan imbuhan me di tengah kata dasar. Kemudian, kata telunjuk yang terdiri dari kata dasar tunjuk dengan imbuhan L di tengah kata dasar. Dan temali yang terdiri dari kata dasar tali dengan imbuhan M di tengah kata dasar. Konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk suatu kesatuan. Misalnya, beran, berkan, kean, pean, dan peran. Contoh katanya seperti beranggapan, berakibatkan, keabadian, pepohonan, perairan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Prefiks adalah afiks yang diimbuhkan di muka bentuk kata dasar. Misalnya imbuhan ber, meng, peng, di, me, dan per. Contoh katanya adalah berjalan terdiri dari kata dasar jalan dengan imbuhan ber di depan kata dasar. Kemudian kata mengasah terdiri dari kata dasar asah dengan imbuhan meng di depan kata dasar. Lalu, pengusaha terdiri dari kata dasar usaha dengan imbuhan peng di depan kata dasar. Di sana terdiri dari kata dasar sana dengan imbuhan di depan kata dasar, dan per orang terdiri dari kata dasar orang dengan imbuhan per di depan kata dasar. Reduplikasi adalah proses morfomis yang mengulang bentuk kata dasar.
Adapun macam-macam reduplikasi yaitu yang pertama reduplikasi penuh atau keseluruhan atau biasa saja disebut dengan dwilingga. Contohnya yaitu seperti rumah-rumah dari kata dasar rumah. Yang kedua reduplikasi sebagian atau dipurwa seperti pegunungan dari kata dasar gunung. Yang ketiga reduplikasi dengan perubahan bunyi seperti mondar-mandir. Dan yang keempat, reduplikasi semu. Bentuknya seperti kata ulang, tetapi sebenarnya bukan kata ulang. Contohnya, kupu-kupu. Kata majemuk atau komposisi adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan sematis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Ini menurut KBBI. Jenis kata majemuk terdiri dari dua, yaitu berdasarkan kelas kata pembentukannya, yaitu kata majemuk senyawa dan kata majemuk tidak senyawa. Yang kedua, berdasarkan cara penulisannya, yang terdiri dari kata majemuk yang berbentuk dari kata benda dan kata benda, kata majemuk yang dibentuk dari kata benda dan kata kerja, kata majemuk yang dibentuk dari kata benda dan kata sifat, kata majemuk yang dibentuk dari kata sifat dan kata kerja, kata majemuk yang dibentuk dari kata sifat dan kata benda, kata majemuk yang dibentuk dari kata sifat dan kata sifat, kata majemuk yang dibentuk dari kata kerja dan kata kerja, kata majemuk yang dibentuk dari kata kerja dan kata benda, kata majemuk yang dibentuk dari kata kerja dan kata sifat, kata majemuk yang dibentuk dari kata bilangan dan kata benda, kata majemuk yang dibentuk dari kata bilangan dan kata kerja. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh para hadirin sekalian yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.